Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita mempelajari bahasa pemrograman C untuk mengilustrasikan dan mengimplementasikan suatu struktur data sederhana, yakni struktur tumpukan ya. Tumpukan di sini kita merupakan struktur data paling sederhana ya yang digunakan untuk pemodelan suatu sistem ya, baik terkait apa entry data atau mungkin memproses ya. Oke, tumpukan di sini teman-teman bisa dikenali dengan istilah adanya LIFO, yakni adanya last in first out ya, artinya data yang terakhir diisikan maka akan bisa dihapus pertama kali. Pada pemrograman bahasa C, ya, bisa kita gunakan salah satu caranya dengan yang paling sederhana menggunakan array berdimensi satu ya. Contoh di sini integer sistem tumpukan. Itu kita beri nama atau kita kasih nama list tumpukan ya, seperti ini. Katakanlah di sini ada 10 data yang bisa kita isikan. Lalu kita butuh suatu indeks ya untuk pergerakan ya, pergerakan dan penentuan nomor urut ya, posisi atau mungkin yang lain ya. Terutama dia di nomor atau posisi ya, atau di indeks ID ya, kurang lebih seperti itu. Misalkan hanya untuk menandakan data yang pertama, data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kita memiliki variabel-variabel global ada dua ya, kurang lebih seperti ini. Lalu saat pertama kali dibuat, maka kita beri nama, misalkan dia di sini void eh, inisialisasi gitu ya. Artinya ya di sini teman-teman butuh suatu keterangan bahwa tumpukan pertama kali dalam keadaan kosong ya, atau kita bisa representasikan dengan indeks sama dengan -1 ya. Artinya dia masih belum memiliki nilai ya. Bukan tidak nol. Nah, nol di bahasa C atau Java atau mungkin Android, PHP memiliki apa, peranan penting ya, seakan-akan apa, penentu ya, nomor posisi pertama, yakni indeks ke nol ya. Nah, kita menuliskannya -1 ya. Ada juga nanti alasan karena ketika ada entry data yang diisikan ke dalam suatu tumpukan, maka data tersebut misalkan satu, maka satu ditambah dengan -1 sama dengan nol, di mana nol adalah merupakan data pertama. Oke. Contoh berikutnya yakni misalkan void tambah data pertama ya, dia seperti ini. Oke, karena pada baris tipe datanya adalah integer ya, maka kita isikan pada parameter formal ini integer data bertipe integer ya, seperti ini dia. Pertama kali indeks harus kita tambahkan satu. Setelah itu list tumpukan di indeks pertama ya sama dengan data. Nah, dua baris sederhana ini meskipun belum kita tambahkan suatu pengecekan atau validasi ya, atau mungkin exception. Nah, ini sangat merepresentasikan ya adanya LIFO, last in first out. Data terakhir ya selalu diletakkan di paling atas. Seakan-akan teman-teman diilustrasikan mengisikan buku ya, buku pertama di bawah, buku kedua, ketiga, keempat ya, kelima, dan seterusnya ditumpuk-tumpuk-tumpuk ya.
maka yang paling atas merupakan data terakhir. Oke. Nah, coba kita lakukan suatu baca data, yakni void baca data. Misalkan seperti ini, integer k, for di sini dia k sama dengan 0, k kurang dari indeks. Indeksnya kita bisa beri sama dengan ya, lalu k plus plus ya, seperti ini dia. Kita bisa tambahkan di sini dia printf. Oke, persen i. Oke, dia persen i seperti ini kurang lebih. K di sini dia list tumpukan di indeks ke k ya. Oke, lalu kita ganti baris misalkan. Lalu kita coba panggil ya dari beberapa yang sudah kita buat. Inisialisasi, ada void tambah, ada void baca ya. Coba kita panggil semuanya di dalam metode main ya. Kita coba panggil inisialisasi pertama kali ya, jadi biar dikenali. Setelah itu kita coba untuk tambah data pertama, tambah misalkan 100. Oke. Di sini ada tambah lagi 200 data berikutnya. Tambah lagi misalkan di sini dia 175. Oke, kita coba tambahkan lagi ya. Tambah di sini 578 misalnya. Kita tambahkan lagi misalkan dia 300 ya, dan seterusnya ya. Tapi perlu diingat di saat inisialisasi ya. Oke. Nah, di sini ditentukan bahwa untuk sementara kita 10 dulu ya. Oke. Teman-teman nanti untuk yang tumpukan dengan jenis yang dinamis, kita akan gunakan suatu namanya adalah linked list ya. Jadi tidak terpengaruh oleh eh, batasan panjang dari ukuran array ya. Setelah itu kita coba baca ya. Baca, maka yang akan dihasilkan adalah data pertama ya masuk 100, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Seperti ini dia. Apa bedanya Pak Barja ya? Kenapa ini sama seperti tadi kan? Nah, hanya saja di sini teman-teman ya membuatnya di sini dalam bentuk metode ya, dalam bentuk suatu struktur data stack tumpukan ya atau LIFO, last in first out, yang sangat sederhana. Teman-teman nanti bisa digunakan untuk membuat suatu aplikasi, okay? Entah pencatatan atau mungkin transaksional information yang lain seperti itu. Setelah misalkan kita menambahkan misalkan beberapa metode tadi, mulai dari inisialisasi ya, terus tambah data, ada baca seperti ini, bisa kita tambahkan untuk menghapus. Hapus, maka dia selain metode prosedur, misalkan fungsi ya, integer hapus data. Oke. Nah, sebelum ke hapus ini dia, perhatikan teman-teman semua, kalau kita mau ubah dari misalkan di sini dia indeks ya, lalu kita ganti dia lebih besar atau sama dengan 0, di sini dia k min, maka akan tampil nah data pertama ya, data berikutnya ya, sesuai seakan-akan sistemnya ditumpuk seperti ini ya. Ini hanya untuk mengilustrasikan sehingga imajinasi kita sama ya. Inilah tumpukan ya, mirip buku pertama, lalu ada buku kedua ditumpuk, buku ketiga di atasnya lagi ya, dan seterusnya. Maka sesuai dengan tumpukan, data yang paling mudah untuk diambil ya, ditumpukan ini ya. Teman-teman bayangkan akan mengambil buku tumpukan, ada 5 buku ditumpuk, paling mudah gampang diambil adalah buku paling teratas ya, paling puncak. Oke. Sehingga sesuai dengan istilah dari tumpukan tadi ya. Karena itu kita butuh integer, misalkan suatu temporary sama dengan ya list tumpukan di indeks terakhir. Oke, setelah itu
indeksnya kita kurangkan dengan 1, ini asumsi penambahan atau pengurangan datanya hanya satu data seperti itu ya. Misalkan ingin menambahkan beberapa data sekaligus, maka harus kita ubah ya. Harus kita ubah metodenya ya. Di sini misalkan void tambah, maka dia butuh selain data di sini dia butuh suatu variabel tambahan ya, parameter tambahan, yakni mau nambah data sebanyak berapa? 3K, 5K. Oke. Nah, sehingga nanti teman-teman di sini bisa diulang ya, dilakukan perulangan sebanyak jumlah data yang hendak diisikan ya. Begitu juga untuk melakukan penghapusan. Seperti ini dia, oke. Nah, return kita katakan di sini dia 10. Lalu kita coba ya. Saat data ini kita eksekusi tadi ya, maka akan menghasilkan output seperti ini dia. Ketika kita lakukan hapus, maka yang paling terakhir maka akan dihapus, yakni 300 ya. Kita coba cek di sini, hapus, lalu kita baca lagi. Nah, ketika kita lakukan run ya, maka data 300 sudah terhapus ya. Oke. Mau kita isikan lagi ya, silahkan ya. Misalkan kita isikan lagi, di sini ada tambahan, misalkan tambah data misalkan 1000 ya. Ada lagi tambah misalkan di sini dia 900. Ada tambah lagi misalkan dia di sini 500 ya, seperti ini dia. Lalu kita katakan baca. Oke, kita coba baca dari suatu sistem kita yang sudah dibuat. Nah, ini teman-teman terlihat pertama datanya seperti ini, ada 100 ditambah lagi jadi 200, ditumpuk yang 3 175, tumpuk lagi. Jadi kita lakukan penghapusan pada 300 pada paling atas sehingga hanya ada data seperti ini saja. Setelah seperti ini kita tambahkan data lagi, ada 1000 ya. Oke, ada 1000 ya. Lalu 900 dan 500 ya. Oke, nah seperti ini teman-teman bisa dipahami dulu ya. Oke, ini paling sederhananya saat kita hendak membuat suatu sistem tumpukan ya, sistem tumpukan atau di bahasa Inggrisnya adalah stack dengan menggunakan memori yang masih statik ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan dipelajari ya, dicoba-coba kembali ya. Oke, sekali lagi untuk min 1 untuk penanda dia dalam keadaan kosong ya. Misal teman-teman ingin menambahkan beberapa metode-metode tambahan agar lengkap, maka bisa kita tambahkan di sini. Katakanlah di sini ada integer cek ya, cek sistem kosong atau penuh ya. Kita sebutnya adalah is kosong, misalkan ya is empty seperti ini ya. Nah, kita akan mengatakan ya, if ya index sama dengan min 1, maka return 1 ya, else return 0 ya, seperti ini ya. Bagaimana kalau dia sudah penuh ya? Penuh artinya dia sudah mencapai batas maksimal dari yang sudah ditentukan ya. Oke, teman-teman misalkan tidak ingin seperti ini, bisa nambahkan variabel lagi, boleh silahkan. Integer is full ya. Is full di sini sama ada pengecekan jika indeks sama dengan 10 min 1 ya. Nah, seperti ini ya. Return 1 else return 0 ya. Kenapa 10 min 1 ya? Karena indeksnya berkurang 1 ya. Karena itu kita permudah, misalkan di sini dia 10,
Kita ganti dia dengan n ya. Di sini pun kita ganti dengan n ya. Oke, seperti ini. Apa gunanya ya buat is empty dan is full ini? Apa sih kegunaannya? Nah, untuk penambahan data sebenarnya kita tidak serta-merta mendeklarasikan seperti ini. Harus ya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, kita beri perbedaannya ya, void tambahkan data ya, integer data. Perhatikan teman-teman, ada kondisi di sini dia. If ya, is jika masih belum penuh gitu ya caranya. Jika masih belum penuh, oke. Jika masih belum penuh ya, perhatikan teman-teman, maka lakukan penambahan ya. Indeks sama dengan indeks plus 1. Lalu ada ditumpukan di indeks ya, sama dengan data. Else teman-teman memberikan di sini dia printf, maaf ya, data sudah penuh, hapus silahkan hapus beberapa data terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini dia. Jadi ada semacam apa namanya, pengecekan minimal seperti ini dia ya. Jadi ini fungsinya dia ya, is full ya. Is full. Oh, ini ada yang keliru ya. Is full ini adalah metode harus kita beri seperti ini ya, is full ya. Oke. Jadi dua baris ini kita update di percabangan ya. Bahkan nanti teman-teman bisa menambahkan semacam exception ya, atau mungkin validasi-validasi yang lain sehingga programnya tetap aman ya, bisa running dengan baik ya, well. Oke, begitu juga saat dilakukan pembacaan data, teman-teman mau membaca data berarti harus dicek dulu apakah ada data atau tidak ada. Kalau ada data ya, kalau ada data bernilai benar true, maka berarti bisa kita lakukan proses baca data. Oke, nah maka bisa kita beri misalkan void baca data gitu ya. Nah, bisa kita berikan semacam kondisi dulu ya. Jika is empty ya, tidak sama dengan 0 ya. Jika tidak kosong, nah cara bacanya seperti itu ya. Kalau yang di atas dia jika belum penuh ya, maka masih bisa ditambah seperti itu. Oke. Kurang lebihnya seperti ini dia ya. Oke. Jika belum penuh, maka masih bisa dilakukan penambahan data ya, penambahan atau input data ya, seperti ini dia. Oke, ini ya maksudnya ya. Jika belum penuh, nah bisa dilakukan penambahan data. Ini sama ya, di sini teman-teman bisa gunakan jika tidak kosong, maka bisa dilakukan baca data ya, atau mungkin dicetak seperti itu dia. Jika tidak kosong, maka nah teman-teman bisa mengisikan ini semua ya. Perhatikan di sini, teman-teman bisa isikan langsung di sini dia. Nah, else, oke, kita bisa beri tambahan di sini dia. Maaf,
tidak ada data di sistem kami saat ini. Silahkan isikan data terlebih dahulu ya. Oke ya, ini baca data. Jadi ada pengecekan terlebih dahulu minimal untuk kondisinya teman-teman bisa nuliskan seperti ini ya. Jika tidak kosong maka bisa dilakukan baca data. Begitu juga untuk melakukan hapus data. Nah, di sini ya, integer misalkan hapus data. Oke, kita harus integer 10. Oke. 10 sama dengan ini min 1 ya. Misalkan di sini terakhir return 10 ya. Kita lakukan pengisian ya. Maaf, kita lakukan pengecekan. Kalau ada datanya, maka bisa dihapus. Kalau ada datanya, maka bisa dihapus. Kalau tidak kosong, berarti ada data. Berarti bisa dihapus. Setuju ya? Jika is empty ya, tidak sama dengan 0. Jadi jika tidak kosong, maka bisa dilakukan penghapusan data ya. List tumpukan di indeks ya terakhir, lalu indeks sama dengan indeks min 1 ya. Else ya, temp sama dengan min 1 ya. Oke. Ini bisa teman-teman isikan, bisa enggak ya. Ini hanya untuk antisipasi ya. Jadi ini gunanya kalau teman-teman misalkan setelah memahami ya cara ya, bagaimana suatu tumpukan tadi kita susun ya. Oke, yang paling penting adalah sebenarnya ini ya void inisialisasi. Lalu ada void tambah data ya. Void tambah data, ada void baca ya. Ini void baca tambah data dan hapus ya sebelum kita beri kondisi ya. Jadi sangat singkat, sangat mudah dipahami. Oke. Jika teman-teman misalkan ingin mengisikan dengan adanya semacam kondisi, nah kurang lebih bisa menyertakan kondisi-kondisi, yakni ini dia, pengecekan apakah kosong, pengecekan apakah sudah penuh ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mau nambah data, berarti dia masih ada space ya. Kalau belum penuh, maka masih bisa tambah data. Oke, pada baris 33 saya kasih di sini ya. Oke. Jika tidak kosong, berarti ada data, berarti bisa dibaca. Ini ada ya di sini. Oke, dan seterusnya ya. Kalau tidak kosong, bisa dilakukan hapus data ya. Bahkan beberapa teman-teman juga mungkin ada yang mendeklarasikan untuk tambah data ini dia ada yang sangat singkat ya. Misalkan namanya adalah void add data ya. Integer data sangat singkat, hanya satu baris. Perhatikan di sini list tumpukan plus plus indeks, nah sama dengan data. Jadi ini sama ya. Ini sama nih dia, oke. Nah ini sama. Hanya satu baris ya. Jadi kita berikan semacam iterator, maaf incremental ya, increment ya. Increment ya, double plus plus di sini. Double plus artinya sama dengan ini ya. Indeks sama dengan indeks tambah 1, baru di baris berikutnya dia mengerjakan list tumpukan ya sama dengan data ya, seperti itu. Bagaimana untuk yang menghapus? Sama, bisa dilakukan dalam bentuk satu baris ya. Hapus data di sini. Jika teman-teman ingin misalkan lakukan satu efisiensi dari penulisan kode ya. Hapus itu bahasa Inggrisnya remove ya, atau delete ya. Delete data ya. Oke, maka kita katakan integer, maaf, langsung aja return
list tumpukan di indeks min ya. Nah, ini sama dia. Oke. Satu ya, baris perintah di 91 bank ini sama halnya dengan mendeklarasikan pada baris 84 ini ya, sama. Silakan teman-teman tinggal memilih yang mana ya. Oke. Untuk awal-awal saya sarankan untuk memahaminya yang sangat mudah ini. Oke, hapus. Oke, mau langsung seperti ini boleh, silahkan. Kalau untuk baca ini ya, sebelum dilakukan pengecekan, untuk tambah data pun, tambah data bisa sangat singkat ya. Nah, ini gunanya teman-teman sering-sering berlatih ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selain hapus, delete ya, atau mungkin yang lain. Nah, teman-teman di sini bisa seperti algoritma bubble sort dilakukan pengurutan ya. Oke, contohnya di sini kita tambahkan void urutkan ya, urutkan data ya, dengan metodenya adalah bubble sort. Kita butuh integer 10, ada integer i ya, dan j ya. Lalu ada for i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus. Ada for di sini dia j sama dengan indeks ya min 1, j kurang dari maaf, j lebih besar dari i, j min min, jika list tumpukan ya di indeks ke j lebih kecil daripada list tumpukan di indeks ke j min 1, maka lakukan pertukaran data. Temp sama dengan list tumpukan di indeks ke j, list di indeks ke j sama dengan list tumpukan di indeks j min 1, list tumpukan j min 1 ya sama dengan temp ya. Oke, seperti ini dia ya. Kita bisa di sini memanggil misalkan baca ya, baca data. Mau baca boleh atau baca data silahkan ya. Jadi kalau ini kita tadi kembali lagi kita eksekusi ya, maka akan menghasilkan integer list tumpukan baris 10. Oke, baris 10 nggak dikenali dia ya. Ini khawatir berubah katanya dia ya. Final ya. Konstanta caranya adalah atau kita deklarasikan dia dengan cons ya. Oke, kita kasih teman-teman di sini cons in. Oke, ini sepertinya kita tidak deklarasikan ini ya. Ini kita gunakan 10 ya. Seperti yang sebelumnya. Ini n kita ganti dulu aja ya. 10 min 1 atau 9. Terus ini satu lagi ada nggak ya? Oke, coba cek. Mudah-mudahan tidak yang keliru. Nah, kita coba tambahkan ini ya. Ini hasilnya teman-teman. Perhatikan ya. Yang terakhir aja, misalkan kita ingin melakukan pengurutan data.
Kita coba lakukan urutkan data ya. Oke, tinggal kita lakukan pemanggilan, maka dia urutkan ya. Maaf, tidak ada data di situ. Silahkan isikan data. Urutkan data. Kita coba cek. Time sama dengan list tumpukan J. Oke, ini sepertinya ada yang keliru ya. J besar dari I. Hmm, kita coba perhatikan, mudah-mudahan nih ketemu. I lebih kecil sama dengan indeks. Indeks min 1 J besar dari I, J min min. Time sama dengan list tumpukan ke J. List tumpukan J, baca data ya. Baca. Oke ya, sepertinya nih ada yang keliru. Kita coba cek. Kalau tidak kosong ya, ini bisa kita ganti sama dengan satu ya, sama sih intinya ya. Tidak sama dengan satu ya maksudnya ya. Coba kembali lagi. Belum berubah ya, belum berubah. Coba baca data, masih belum berubah ini ya. Oke, teman-teman, nah ini serunya di seperti ini dia ya. I plus plus. Untuk mengurutkan data ada beberapa kekeliruan. Sini dulu urutkan data, setelah itu baca ya. Apakah ngaruh dia seperti ini? Sama. Berarti ada yang keliru di metode urutkan ya. Urutkan data tem. I sama dengan 0. I ini dia berarti indeksnya. Nah ini ya, oke ya, sudah ya.
Jadi sudah yang ini pun sebenarnya bisa ya. 100, 175, 200, 500 ya. Terus 900 terakhir 1000 ya. Oke ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman tambahkan pada struktur data tumpukan ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini algoritmanya yang di sini kita gunakan. Ya, mungkin teman-teman sudah paham ya, algoritma sort, symbol sort, algoritma ya. Oke, ini integer hapusnya. Oke ya. Ya, seperti ini dulu ya, kurang lebih. Oke, ini sesuatu ya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang antrian ya. Setelah antrian, kita mempelajari tentang struktur data yang lebih general, kita sebut dengan list ya, linked list, karena data tidak hanya ditambahkan di akhir, data bisa ditambahkan di tengah-tengah ya, data bisa ditambahkan di paling depan, data yang ditambahkan dihapus, tidak hanya satu ya, dan seterusnya. Oke, sebelum kita akhiri, coba kita cek lagi. Ada inisialisasi is empty ya, is full, ada tambahkan, ada hapus, ada baca ya, dan ada urutkan. Ini metode-metode yang sudah kita susun ya. Oke ya. Jadi ini kita tulis yang apa? Yang mudah-mudah dulu ya, teman-teman. Baca data kita gunakan yang mudah dulu aja ya. Hapus data juga sama ya, yang mudah-mudah. Atau paling mudah juga ada ya, hanya satu baris ya, semuanya bisa. Lalu ini ada bubble sort ya. Oh ya, satu lagi, bagaimana untuk melakukan update data. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Bisa kita tambahkan di sini void ya, update ya, data di gitu ya, at index berapa gitu ya, integer ID, dan ada integer new data ya. Maka kita tinggal mengatakan ini tanpa adanya pengecekan, nanti teman-teman bisa menyertakan pengecekannya. List tumpukan di indeks ke ID ya, sama dengan new data. Hanya seperti ini. Oke, satu baris saja, sangat mudah ya. Tidak ada yang sulit, teman-teman pasti bisa ya, seperti ini. List tumpukan di indeks ID new data. Contoh ya, di sini data yang di akhir kita akan ubah ya di sini ya. Kita akan ubah dulu, yakni misalkan update add ya. Misalkan yang terakhir 6 ya, kita update menjadi 50 ya. Seperti itu. Lalu kita coba lakukan baca data. Nah, ini nanti karena sudah berubah ya, maka yang tadinya 1000 di akhir jadi berubah. Darinya 1000 menjadi 50 ya. Di indeks ke-6 diganti ya, di indeks ke-6 tadinya 1000 ya, di sekarang di indeks 6 jadinya adalah 50 ya, jadi berubah. Oke teman-teman semuanya, seperti ini kurang lebih ya tentang materi struktur data tumpukan dengan bahasa pemrograman C ya. Untuk lebih jauh lagi bisa digunakan untuk apa? Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian ya yang bisa kita diskusikan. Tetap semangat, tetap simak video-video yang berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman, barangkali kalau memang video ini bermanfaat bisa menekan tombol subscribe ya, dan memberikan komentar atau mungkin like atau mungkin bahkan di share ya. Oke, see you ya for the next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.